Setelah Sigit benar-benar berhasil Justin lumpuhkan, barulah Agni sedikit bebas jika hendak pergi. Dahulu, kemanapun sang istri dia batasi. Tujuannya hanya satu, khawatir istrinya dijadikan sapi perah untuk kedua kalinya. Apalagi, dengan status Agni sebagai istrinya, mungkin saja Sigit berambisi menjadikan Agni jalan pintas memeras Justin. Bukan berarti Justin khawatir kekurangan harta, sama sekali tidak begitu. Akan tetapi, sepeser pun dia memang takkan rela jika Sigit yang nikmati. Hari ini Agni masih setia melakukan tugasnya sebagai sosok ibu. Menemani Renaga sekolah, meski sudah bersama pengasuh, kadangkala Renaga tetap butuh Agni di sisinya. Wanita itu duduk tidak jauh dari kelas putranya, cukup lama dia menunggu perutnya sedikit keroncongan. Padahal baru jam 8:30, sarapan juga baru beberapa saat lalu. Pengaruh bayinya yang tubuh sehat membuat Agni sukar merasakan kenyang. Dia masih punya waktu, apalagi bubur ayam yang tadi sempat dia lewati di depan sekolah Renaga ramai sekali. Pasti enak. Agni membanting dan mulai berlalu usai pamit pada Esther, pengasuh sekaligus teman berdebat Renaga. Sudah lama Agni tidak merasakan hal ini, sebelum menikah dia kerap kali sarapan pasti di luar. Akan tetapi, semenjak dalam kekuasaan Justin, dia tidak sebebas itu. Rasa lapar yang tadinya dia rasa, semakin menggila kala tukang bubur itu semakin dekat dengan jangkauan matanya. Buru-buru Agni menghampiri mereka, pasangan suami istri yang tampaknya menyambut baik kehadiran Agni. Mungkin karena penampilannya, wanita itu cantik dengan perut yang mulai terlihat. "Pak, mau buburnya satu, pakai telur dibelah simetris terus kerupuknya jangan taruh di mangkuk," ucap Agni semangat sekali, dia berucap tanpa jeda hingga berakhir dengan helaan napas panjang. "Abis, Neng." "Ya kok abis? Ini baru jam berapa? Masa begitu sih, Pak?" Sayang sekali, keberuntungan tidak dia dapatkan hari ini. Agni memelas, dia sangat ingin bubur ini dan tidak tertarik dengan yang lainnya. Sudah dia bayangkan betapa nikmatnya, bubur hangat dinikmati bersama telur rebus dan bawang goreng ekstra seperti yang dia lihat di mangkuk pria tampan tidak jauh darinya. "Besok-besok saja, Neng. Bapak jualannya di sini tetap." Bukan masalah itu, keinginan bayinya mengatakan harus sekarang juga. Agni tertunduk lesu dan hendak berbalik, tapi sumpah melihat bubur yang sampai saat ini belum disentuh juga oleh pemiliknya, hati Agni merasa tergores. "Sisa-sisanya juga habis, Pak." Seorang istri Justin Anderson, begitu berharap pada semangkuk bubur pinggir jalan, bahkan tidak masalah jika harus memakan sisa-sisanya. Dia benar-benar ingin, jika ada Justin di sini mungkin sudah merengek minta sang suami masak sekarang juga. "Waduh, habis juga, Neng. Lihat sendiri kalau tidak percaya." Perdebatan mereka terdengar cukup mengganggu rupanya. Agni yang nekat memastikan sendiri menimbulkan suara tidak nyaman akibat gesekan centong dengan pinggiran dandang. "Ceka, shut up. Bisakah kalian diam?" Agni melihat ke sumber suara, pria itu tampak memperlihatkan wajah kusutnya. Namun, beberapa saat kemudian dia mengerjapkan mata dan menutup mulutnya. Begitupun Agni yang sama terkejutnya, dia bahkan melemparkan centong itu ke dasar dandang hingga membuat penjual bubur yang sudah tua itu hampir jantungan. Tunggu, aku tidak salah lihat, kan?" Tanya Agni mendekat, dia terkejut dengan kehadiran seseorang yang cukup lama menghilang dari kehidupannya. "Oh my god, Bibi, kah?" Tidak salah, dia adalah Devano. Sepupu sekaligus teman masa kecil Agni, tidak banyak yang berubah dari pria ini. Terakhir bertemu ketika orang tuanya meninggal,
jadi Agni tidak butuh waktu lama untuk mengenalinya. "Hai, Devan, kenapa kamu di sini?" "Ikut papa." "Ada kerjaan ya?" tanya Agni hati-hati, takut sekali dia menggores hati anak broken home ini. "Iya, seperti yang kamu tahu. Papaku doyan kawin, ceka kepalaku sakit sekali." Dulu, Devano begitu mendambakan kehidupan sempurna seperti Agni. Orang tua lengkap, harmonis dan juga termasuk kaya tentu saja. Sementara dirinya, harus menghadapi pahitnya realita dan menerima jika mamanya selalu berganti setiap tahunnya. Hubungan mereka dapat dikatakan cukup erat. Papa mereka adalah saudara tiri, sama-sama bawaan dari kakek dan nenek masing-masing. Hanya saja, meski demikian mereka tetap memiliki hubungan yang cukup manis. "Oh iya, aku dengar-dengar Om Sigit masuk penjara. Apa yang terjadi sebenarnya?" Karena jarak yang begitu jauh, Devano dan papanya tidak mengetahui banyak hal terkait keluarganya di Indonesia. Terakhir mereka mengetahui kabar kematian Arga, tapi tetap tidak bisa kembali karena sang papa enggan jika hal itu berurusan dengan Sigit. "Oh iya, kamu mau bubur, kan? Nih. Serius? Apapun untuk adikku. Makan sana, lagi hamil, kan?" Devano tetap manis, dia mengusap pelan puncak kepala Agni sebelum kemudian wanita itu tersenyum hangat. "Kau tahu? Jarak boleh jauh, tapi aku usaha cari tahu tentang kamu. Kamu tahu bagaimana marahnya aku ketika membaca gosip itu?" "Hufat, beruntung saja tidak benar." Agni terdiam, selama ini dia merasa sendiri. Namun, faktanya tidak begitu. Benar kata Justin, dunia selalu peduli meski tidak terlihat jelas di pandangan matanya. "Kenapa bisa kamu berurusan dengan orang seperti mereka? Pergaulanmu jauh sekali sampai kenal pejabat dan mantan model segala," ucap Devano menggeleng pelan. Dia bingung sendiri kenapa wanita ini seakan liar sekali. Panjang ceritanya. Agni menarik napas panjang, sesaat dia berhenti menikmati bubur itu. Haruskah dia bercerita pada Devano? Akan tetapi untuk apa, toh semua juga sudah berlalu. Persingkat, kamu tidak akan percaya, dan pasti mengira aku mengada-ngada, ungkap Agni mengelap bibirnya dengan tisu. Bubur ini terlalu enak hingga dia tidak bisa berhenti lama-lama. Percaya. Baiklah, mungkin pada Vano tidak masalah. Demi membenarkan prasangka yang tidak-tidak, apalagi berita terkait istri simpanan, orang ketiga dan lainnya pernah melekat dalam diri Agni. Tanpa dia tutup-tutupi, Agni mengatakan dengan jujur apa yang dia alami. Rahang Devano sudah mengeras sejak tadi. Sudah dia duga kehadiran Sigit yang mengatakan akan menjadi orang tua pengganti untuk Agni sama sekali tidak tulus. Pria itu membual dan hanya memanfaatkan Agni. Tidak sedikit pun yang Devano lewatkan. Hingga ketika Agni mengakhiri ceritanya, barulah Devan menghela napas kasar. Dia gusar, kesal sendiri dan ingin marah pada dirinya sendiri. "Suamimu, apa dia baik?" "Sangat, aku seperti punya papa lagi." "Maksudmu? Dia belum tua, kan? Atau jangan-jangan foto yang tersebar di internet itu foto lama dia semua?" Tanya Devano dengan mata yang kini membulat sempurna. Dia kaget kala mendengar Agni mengatakan Justin adalah pria beranak satu dan dia di sini karena tengah menemani putranya sekolah. "Ceka, jangan seenaknya begitu. Suamiku belum tua, hanya saja dewasa. Katamu sudah punya anak, astaga." Agni mau-maunya sama duda. Vano berdecak pelan, dia bahkan minum satu gelas lagi demi bisa berpikir sedikit waras. Bagi seorang remaja seumuran mereka,
Pria berusia 30 tahun ke atas sudah termasuk tua, sementara Justin 33 tahun ketika menikahi Agni. Apa masalahnya sama Duda? Ih, Devan sewot banget. Bukan begitu, aku cuma kaget saja. Devano hanya terkejut, tidak bermaksud apa-apa. Pria itu bahagia jika faktanya Agni bahagia. Sempat khawatir meninggalkannya kala itu, tapi Devano tidak punya kuasa untuk menentukan nasib Agni. Cukup lama mereka berbincang, hingga Agni tersadar waktu pulang Renaga tinggal beberapa menit lagi. Dia terlena, terlalu bahagia bertemu kakak sepupunya hingga lupa tujuannya hanya untuk makan bubur semata. Aku pergi, anakku sebentar lagi pulang. Hadeh, bocil punya bocil. Kasihan banget sih, gumam Devano seraya menggeleng pelan. Dia bingung sendiri apa dunia memang sudah tua atau dirinya yang telat menikah. Dah, salam buat Om Ikram. Dia hendak berlalu, meninggalkan Devano yang masih memandanginya di sana. Akan tetapi, melihat Agni yang tampak ragu hendak menyeberang segera menyusul dan merangkul pundak adik sepupunya itu tanpa izin. Devan. Demi keselamatan Bumil, di sini orang-orang bawa motor lupa pakai otak, ucap Devano mulai memastikan kapan dia akan melangkah. Misi semacam ini kerap kali dia lakukan sejak dahulu. Agni sebenarnya bisa sendiri, toh pergi tadi dia juga sendiri. Akan tetapi, entah kenapa dia tidak menolak ketika Devano menawarkan pertolongannya. Sudah, masuklah. Tuh mulai bubar, kasihan anak kamu nyariin emaknya. Iya, makasih. Devano mengangguk sebelum kemudian berlari dan beberapa detik kemudian dia sudah tiba di seberang sana. Tampaknya penguasa jalan itu memang berilmu tinggi, pikir Agni. Agni melangkah masuk, beberapa detik kemudian tubuhnya dibuat bergetar dengan kehadiran sosok pria yang kini berdiri di depan kelas Renaga. Matanya tajam, seperti hendak menguliti Agni hidup-hidup. Dia tengah di ruangan terbuka, tapi jantungnya seakan kehabisan oksigen ketika melihat sorot tajam yang sama sekali tidak bersahabat itu. Dia kenapa sih? Tidak pernah terbayangkan bagi seorang Justin merasa kalah, apalagi terhadap bocah ingusan. Susah payah dia menahan, emosinya sudah naik ke ubun-ubun sejak pertama kali melihat sang istri bersama pemuda yang dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Tahan, Justin. Istrinya tengah hamil, marah bukan solusi terbaik dan Justin khawatir akan membuat hati Agni terasa sakit. Hingga, dia susah payah menahan sesak di dadanya kala Agni akhirnya kembali menuju sekolah Renaga. Dia terhenyak kala melihat dengan jelas-jelas pemuda itu merangkul pundak istrinya. Sialnya, Justin mendadak minder kala mengingat penampilan pria itu. Anggap saja cocok dengan Agni, mereka terlihat serasi untuk dikatakan pasangan dan hal itu membuat Justin uring-uringan. Sayang, yakin tidak apa-apa? Tidak ingin kekanak-kanakan, tapi berat sekali bagi Justin. Dia juga tidak mungkin membahas masalah itu sekarang, ada Renaga dan juga pengasuhnya. Akan tetapi, percayalah sepanjang perjalanan menuju kediaman mereka, Justin merasa jalanan itu terlalu sempit, sesempit hatinya. Sementara Agni yang kini tengah merasa lega, jelas terlihat baik-baik saja. Dia sempat berpikir Justin akan membantingnya, tapi ternyata tidak begitu. Kamu tidak ke kantor lagi? Agni terkejut kala melihat sang suami tampak menunggunya di sofa, dengan kaki yang terlihat tidak bisa diam dan mata bulat persis ikan sebagaimana yang Renaga katakan. Sebentar lagi, aku ingin memelukmu. Justin mengatakan keinginannya secara terang-terangan. Hatinya susah payah meyakinkan jika pria yang tadi dia lihat hanya bocah, tidak sepantasnya Justin khawatir dan mengiranya sebagai saingan.
Akan tetapi, entah kenapa hati kecilnya tidak bisa berbohong dan dia merasakan hal aneh itu berkecamuk dalam dirinya. Kenapa? Apa ada masalah? Justin menggeleng, dia tidak ingin dianggap pencemburu meski faktanya demikian. Pria itu memejamkan mata dan menghirup aroma tubuh sang istri dalam-dalam. Meyakinkan diri jika Agni hanya miliknya, sepenuhnya dan seutuhnya. Hari ini kamu gimana? Dia nakal tidak? Tanya Justin basa-basi seraya mengelus perut sang istri. Tidak nakal, tapi hari ini aku hampir menangis. Kenapa begitu? Tanya Justin mendonggak, memastikan ekspresi wajah sang istri. Di sekolah renaga aku mendadak lapar dan ingin makan bubur. Tapi pas aku tanya ternyata malah habis, keluh Agni mulai bercerita dan membuat kecemburuan itu sejenak redam. Lalu bagaimana? Beruntungnya ada yang baik kasih buburnya sama aku. Dan kamu tahu, dia siapa? Si siapa? Jantung Justin sudah berdegup tak karuan, khawatir sekali jika jawaban Agni membuat jantungnya berhenti berdetak seketika. Bayangan kisah Alka yang terus menjadi momok bagi pernikahan sahabatnya membuat Justin khawatir jika pemuda yang tadi adalah mantan kekasih istrinya. Devano. Piar. Denyut jantung Justin semakin kacau kala Agni dengan jelas mengucapkan nama Devano. Apalagi ekspresi wajah sang istri sebahagia itu, jelas saja dia ingin menggila rasanya. Tapi tetap, Justin masih berusaha menahan diri walau telinganya sudah panas sejak tadi. Siapa Devano? Mantan pak pacar? Lihatlah, kenapa dia jadi kehilangan percaya diri bahkan gugup hanya karena pemuda ingusan berjaket denim tadi. Bukan, dia kakak sepupuku, jawab Agni sontak membuat Justin menghela napas lega, syukurlah mimpi buruk itu tidak benar-benar nyata. Justin bukan takut kalah saing atau bagaimana. Namun, masa lalu mengajarkan dia, bahwa harta dan segala yang sudah diberikan tetap bisa retak ketika orang ketiga mengambil kesempatan. Dia hanya takut, khawatir Agni pergi darinya. Justin memang selema itu, karena jika sudah bicara hati dia tidak mampu berkutik lagi. Yakin sepupu? Kenapa aku tidak pernah tahu? Belum sempat, makanya ini aku ceritakan. Kamu tahu resikonya berbohong padaku, kan? Sejak tadi aku menahannya, kamu pikir aku tidak sakit melihat kalian makan seperti tadi? Apalagi dengan adegan dia merangkulmu begitu. Sakit, Agni. Agni sontak meneguk salivanya, dia bingung kenapa Justin justru memberikan reaksi yang begini. Padahal, sejak tadi dia sudah bertanya dan memang Justin menjawab baik-baik sekalipun wajahnya kusut bak kain belum disetrika. Tidak, aku tidak berbohong. Kak Vano adalah sepupuku, dia juga tahu aku sedang hamil. Aku tidak segila itu, jika dia bukan sepupuku tidak mungkin aku menerima bantuannya. Jelas Agni yang kini memahami sebab mata tajam Justin seolah hendak lepas tadi. Tidak dapat dia bayangkan bagaimana cara Justin meredam amarah hingga selama ini. Lain kali jangan, apapun keinginanmu harus minta padaku. Mau sepupu atau siapapun tetap saja tidak boleh. Agni salah besar, faktanya meski Justin sudah memberi kebebasan tetap saja lelaki masih menjadi pengecualian. Sebagai istri, dia tidak ingin terlalu rumit, memilih mengalah lebih baik. Iya, paham. Sepupu. Halah Pret. Kau ingat tidak dulu Giska selingkuh dariku juga awalnya begitu. Bilangnya sepupu, taunya diembat juga. Sampai di restoran dekat kantor, Justin menceritakan masalah tersebut pada sahabatnya. Kebetulan kali ini Kevin kedatangan tamu dari jauh hingga mereka duduk saling berhadapan.
Tentu saja, Kenny sontak jadi pemicu hingga api yang sudah padam itu kembali menyala-nyala. "Masih muda?" tanya Keivan kemudian. Dia penasaran juga siapa yang membuat sahabatnya ini berbeda dalam sekejap. "Seumuran istriku sepertinya." Justin mengepalkan tangan kala mengingat bagaimana sosok pria tinggi dengan rambut hitamnya merangkul bahu sang istri, menyebalkan sungguh. "Bahaya sih, apalagi sepupu ketemu gede. Jangan percaya, Jas." Lagi-lagi Kenny yang memiliki pengalaman buruk terkait sepupu membuat Justin kian panas. Sementara Keivan yang mengingat Alka, sontak setuju dengan pendapat Kenny. "Hati-hati, Jas. Kadang, menghadapi anak kecil itu lebih sulit. Diajak bertengkar bukan lawan kita, tapi didiamkan persis hama." "Hufat, untung saja iman istriku kuat," balas Keivan membanggakan Mikhaila yang kala itu tegas sekali menolak kehadiran Alka meski belum lama menjadi istri Keivan. "Apa benar begitu?" "Iya. Zaman sekarang adik tiri saja diembat. Apalagi sebatas sepupu," tambah Kenny dan sukses membuat Justin uring-uringan. Dia mengusap wajahnya kasar dan membayangkan pemuda itu tersenyum kepada istrinya. Zayan yang tengah berada di sana sontak tersedak, sedikit menyesal dia memenuhi ajakan makan siang bersama Keivan hari ini. Seharusnya, dia memang pulang saja sejak tadi tanpa harus bergabung bersama orang-orang yang membuatnya tertekan. "Kau kenapa, Zayan?" "Tidak, aku lupa baca doa," jawab Zayan berusaha bersikap biasa saja meski ingin sekali mendaratkan bogem mentah tepat di kepala Kenny.